Ayah ini sering menganggap putrinya sebagai istrinya dan melecehkannya. Putri itu yang terus-menerus menderita. Setelah mengetahui kejadian tersebut, sang ibu langsung menamparkan putrinya. Dia tidak mengizinkan hal ini terus terjadi lagi. Tanpa diduga hari-hari berikutnya menjadi lebih buruk. Selama ibu keluar untuk bekerja, sang ayah akan mulai melecehkan putrinya. Karpet atau meja makan semuanya akan menjadi taman bermain mereka. Sampai ibu curiga dan tiba-tiba kembali. Dia menangkap basah perilaku ayah dan anak itu. Nama ibu ini adalah Jayang dan dia seorang profesor universitas. Jadi biasanya pulang larut malam. Suaminya berpikir bahwa dia berselingkuh di luar. Hal pertama ketika istrinya pulang adalah memukulinya. Jayang sering dipukuli olehnya sampai wajahnya memar. Jadi hari itu ambil kesempatan sembari suaminya minum. Jayang dengan marah melemparkan gelas ke suaminya. Ini juga pertama kalinya Jayang bertindak terhadap suaminya. Itu juga membuatnya marah. Dia mengambil sebotol anggur dan menghancurkannya tepat di kepala Jayang. Keesokan harinya, Jayang terbangun dengan genangan darah. Anehnya, dia juga meninggal di sofa. Dan tersangka lainnya adalah putri mereka Yojin. Sebenarnya ketika Yojin kembali dan menemukan ibunya terbaring di tanah, dia berpikir bahwa ibunya dipukuli sampai mati oleh ayahnya. Jadi dia pergi ke kamar dan memasukkan racun tikus ke dalam anggur. Lalu dia menukar anggur itu dengan anggur di tangan ayahnya. Dia tidak tahu apa-apa jadi dia meminum semuanya. Seperti itu, dia diracun dan mati di tangan putrinya. Yojin sedikit takut tetapi ketika dia memikirkan apa yang ayahnya lakukan untuknya, Yojin masih merasa bahwa dia pantas mati. Segera dia ditangkap oleh polisi. Hal pertama yang dilakukan ibunya adalah mencari pengacara. Mengatakan bahwa Yojin sering dilecehkan oleh ayahnya. Jadi fakta bahwa Yojin membunuh ayahnya adalah tindakan pembelaan diri yang sah. Tidak lama setelah itu, dia dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dan dibebaskan. Ibu dan anak ini tidak lagi memiliki ayah yang kejam dan bahagia seperti festival. Mengendarai mobil di jalan untuk merayakan. Lalu mereka berdua pergi ke pom bensin. Siapa sangka mereka berdua akan jatuh cinta pada saudara pekerja pom bensin itu. Jayang tidak berhenti berpose di dalam mobil. Semoga dapat perhatiannya. Dia juga terpesona oleh gadis dewasa ini. Yojin menyuruh ibunya untuk cepat menipu dia menjadi ayahnya. Melihat ibu dan anak perempuannya, tetapi tidak berhenti menempel padanya, dia secara pribadi mengantar mereka pulang. Saat turun, Jayang masih ragu. Bagaimanapun, suaminya meninggal 2 hari yang lalu jadi dia menyuruhnya kembali dulu. Tapi sang putri tidak ingin melewatkan kesempatan yang baik ini. Dia membawakannya bunga segar. Juga secara khusus mengatakan bahwa memberinya untuk membantu ibunya. Dilihat dari ekspresi Yojin, jelas kalian berdua sudah menyukai pria ini. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke pom bensin lagi. Pria itu melihat 2 orang datang dan berinisiatif untuk mendekat. Ibu dan anak baru saja melihat pria ini mengetahui bahwa pria ini menginginkan ibu dan anak sekaligus. Jayang berkata mereka membutuhkan orang jujur yang normal. Jika kamu tidak keberatan, ibu ingin menikah dengannya. Hati Yojin sangat bingung. Karena dia juga jatuh cinta dengan pria ini. Tapi pria yang ibu minati, harus membiarkan ibu menikmatinya. Tidak lama setelah itu dia menikah dengan ibunya. Ambil foto keluarga bersama juga. Melihat kedua ibu dan anak ini, sulit untuk mengenali siapa mempelai wanita. Mereka benar-benar baru saja menikah jadi mereka penuh semangat. Gadis di kamar sebelah pergi tidur dengan perasaan tidak nyaman. Bagaimana jika seorang ibu dan anak sama-sama mencintai pria yang sama? Namun, pria ini menyelesaikannya dengan sangat cepat. Ketika istrinya pergi bekerja, dia membawa putrinya ke pantai untuk bermain. Lalu mainkan kapal bajak laut. Selanjutnya mainkan game komedi putar. Singkatnya, mainkan semua permainan yang memberi kegembiraan. Di malam hari, ibu membawa ayah dan anak untuk minum. Tapi ibu masih sibuk membicarakan pekerjaan. Dia benar-benar tidak menyadari keberadaan mereka. Apakah kamu merasa bosan atau tidak? Apakah kamu sudah sakit? Ya, aku tidak enak badan. Ketika Jayang bereaksi,
Mereka berdua pergi untuk duduk di luar. Jayang berkata tahu mereka pulang dulu. Aku harus berbicara tentang bisnis malam ini. Yojin tahu kesempatan untuk berduaan dengan ayah tirinya telah datang. Pasangan itu bertengkar karena Yojin. Yojin tidak ingin menempatkannya dalam situasi yang canggung. Jadi dia naik kereta bawah tanah untuk pergi ke sekolah. Di kereta bawah tanah dia memanggil ayah tirinya dan mengatakan kata-kata aneh. Dia khawatir tentang keselamatan putrinya, jadi dia pergi ke tempat di mana mereka biasa bermain bersama untuk mencarinya. Akhirnya menemukannya di komedi putar. Dia memeluk putrinya dengan erat. Sepertinya mereka berdua adalah pasangan yang sangat mencintai. Dia akhirnya membawa Yojin pulang rumah. Sejak hari itu, apapun yang mereka lakukan, mereka harus licik karena takut ketahuan oleh ibu. Lihat ibu di sebelah ayah tiri. Yojin merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Hari itu ketika Yojin sedang mencuci pakaian, dia menemukan baju ayah tirinya. Tapi tanpa diduga, dia mengambilnya untuk menciumnya. Adegan ini secara kebetulan dilihat oleh ayah tirinya. Dia dengan malu masuk kamar. Hari itu Yojin berkata dengan ibunya bahwa dia ingin pindah keluar. Ibunya bertanya mengapa. Yojin berkata ibu senang di malam hari. Apakah ibu memikirkan bagaimana perasaanku? Ini pasti membuat ayah tiri di samping merasa canggung. Dia tidak tahu siapa yang harus diurus. Hari keesokannya ketika Jayang sudah bekerja, Yojin bertekad untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi dia dihentikan oleh ayah tirinya. 5 menit berikutnya tidak ada perkembangan yang baik, jadi mari kita lewati ya. Sampai malam ketika ibunya kembali ke rumah. Mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena ingin menebus kesalahannya. Pagi-pagi, dia membantu istrinya membersihkan mobil yang bersih dan berkilau. Ketika dia melihat istri yang tidak tahu apa yang telah terjadi dan pergi bekerja, dia masuk kamar Yojin lagi. Jika ada yang pertama kali, pasti akan ada banyak kali lagi. Istri nelpon ke rumah tapi gak ada yang angkat. Karena spekulasi dirinya sendiri. Jayang menelepon HP putrinya. Hasilnya putrinya berbaring di lantai masih tidak menjawab HP. Jadi Jayang kembali ke rumahnya. Hasilnya, melihat kedua orang itu sedang memainkan permainan ABC. Jayang terlalu marah hingga pingsan. 1 jam kemudian, Jayang bangun dan mengambil ponselnya untuk melaporkannya ke polisi. Tapi putrinya bilang dia sudah lama berhubungan intim dengan pria itu. Jayang sangat marah sehingga dia memarahi dengan keras. Ini cinta, kan? Aku maaf. Bagaimana kalian bisa memperlakukan saya begitu kejam? Lalu Jayang menyuruh putrinya untuk pindah dengan cepat. Karena pria ini adalah suaminya. Putri ini, setelah menaklukkan ayah tirinya, tidak mau pergi lagi. Jayang menyuruhnya memilih antara dia dan putrinya. Tapi 2 hari tidak tahu bagaimana memilih. Pada akhirnya dia tidak memilih siapapun. Dia kembali ke tempat dia bekerja. Malam itu Jayang pergi ke pom bensin. Kali ini dia datang untuk memutuskan hubungan dengannya. Setelah dia mengatakan itu, dia langsung pergi. Tinggalkan dia sendiri sambil menangis. Sebenarnya, tahun itu ayah kandungnya tidak melanggar tubuhnya. Itu bohong setelah ibu dan putrinya membunuhnya dan membuat alasan. Yojin akhirnya pergi ke universitas dan punya pacar. Tapi beberapa hari juga akan pergi ke pom bensin untuk bermain dengan pria itu untuk menghibur. Cerita hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di lain waktu ya.